Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ghanina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail wa hamalatil arsh ajirna wa ahlana minan nar. Wa ba'du al mukarramun wal muhtaramun. Yang saya hormati, saya muliakan seluruh bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir jamaah Masjid Al-Muhajirin. Yang saya muliakan, semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu yang saya muliakan, sekarang jam menunjukkan 2.30. Kita kajian tahajud, jarang kajian tahajud di Pekanbaru ini. Saya awali tausiah ini mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, referensi utama surah Al-Baqarah ayat 168. Orang minta doa, apa-apa doanya Al-Fatihah. Semoga dipanjangkan umur, Al-Fatihah. Semoga rezekinya murah, Al-Fatihah. Semoga anaknya sehat, Al-Fatihah. Jarang orang semoga bapak itu sehat, Al-Baqarah. Tidak ada ya. Soalnya Al-Baqarah itu panjang, 268 ayat panjang. Allah katakan, ingat 168, ya ayuhan nas kulu, hurufnya kaf tuh, kulu kaf, fil amar mufradnya kul, makanlah. Kalau kul katakanlah, beda lapas, beda penyebutan, beda makna. Kulu makanlah, qulu katakanlah. Jadi Allah katakan kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hai seluruh manusia, khitaban ayat ini, seruan ayat ini, panggilan ayat ini kepada seluruh manusia. Asal yang namanya manusia dapat seruan ayat ini. Tetapi yang dimaksud sebenarnya bukan semua manusia. Lihat ayat berikutnya, ayat 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibat. Yang dimaksud sebenarnya adalah orang-orang yang beriman. Tengok dua kalimat nih Pak. Dua kalimat nih, kalimat yang pertama ya ayuhan nas, kalimat yang kedua ya ayyuhalladzina amanu. Jadi ketika Allah sebutkan ya ayuhan nas, kata halalan itu Allah pakai. Allah sebutkan halalan. Allah sebutkan kata halalan. Kenapa? Karena ya ayuhan nas. Tetapi ketika Allah katakan ya ayyuhallazina amanu, kata halalan itu hilang. Kulu minat thayyibat, kulu min thayyibat. Langsung kata halal itu hilang, makan saja yang baik. Kenapa? Karena kalau dia beriman, dia pasti makannya halal. Tak perlu kata halal itu disebutkan lagi. Kalau dia imannya kuat, lagi-lagi saya katakan imannya kuat. Kalau imannya tanggung, haram itu dilibas dia. Kulu
min thayyibat, makanlah yang baik-baik. Dalam ayat ini seruan Allah, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, makanlah apa yang ada di bumi itu yang halal. Yang halal banyak. Tidak semua halal itu bisa dimakan. Batu itu halal tapi tak bisa dimakan. Iya Pak. Iya Pak, serius. Maaf, sperma itu halal, boleh dia dimakan? Mana boleh dimakan? Tak semua yang halal bisa dimakan. Upil halal. Kan ada anak-anak itu sambil ngupil, habis ngupil dimakan, dia upil dia kan. Enak itu. Tes lah, coba. Saya tak mau mencoba. Halal thayyib. Nabi Muhammad SAW 63 tahun 4 hari sehat. Kenapa? Karena yang masuk ke dalam tubuh Nabi itu halalan thayyibah, halal baik. Thayyib, saya buka tafsir At-Tabari. Thayyib itu maknanya adalah wa qawlu wa amma qawlu thayyiban fa innahu ya'ni bihi tahiron. Thayyib itu padanan katanya tahiron, suci. Jadi makanlah yang thayyib, maknanya makanlah yang suci. Ghairu najasin, yang dimakan itu bukan najis, wala muharram, yang dimakan itu bukan yang haram-haram. 2 pekan terakhir ini media televisi, media elektronik, media sosial disibukkan dengan virus Lorena ya. Komplain aja ibu-ibu. Virus corona. Kenapa? Indikasinya kan banyak, ada kebocoran kimia dan segala macam. Tapi belakangan ini ternyata itu tidak ada indikasi terkuat, gara-gara yang dimakan itu banyak yang haram. Kita makan telur ayam itu Pak mentah, ya. Kalau enggak setengah masak, kalau enggak masak sekaligus. Ada orang tak suka dia setengah masak, harus masak. Kalau mereka makan telur ayam itu lain, diramkan dulu 17 hari, menjanin dia dulu, menjanin. Telur bebek, telur ayam itu begitu. Jadi udah 17 hari, 18 hari, 16 hari, dibukalah macam nak puding itu kan. Nampaklah tuh bulu-bulu ayam kecil-kecil tuh, paruhnya yang masih rapuh. Baru dikasih cuka, dikasih saus atau yang suka saus, baru di apa namanya? Gitu. Tes Pak, coba. Jadi pasar-pasar Wuhan itu jual anak tikus yang baru lahir itu banyak, yang masih merah tuh. Jadi Bapak di rumah makan banyak tuh. Jadi diambil piring hidup-hidup, ambil apa nama itu, sumpit apa ya, 10 ekor, nak 7 ekor, baru ditaruh saus sebelah. Itu sedang hidup tuh, saat dijepit dia dikasih saus, nah, itulah dimakan. Ada lagi ditangkap rusa yang bertanduk tuh. Mereka nih suka makan binatang tuh hidup-hidup, suka apa-apapun hidup-hidup. Nah, Islam mana gitu? Fa iza qataltum fa ahsinu qitlah, membunuh baguskan bunuhan. Wa iza zabahtum fa ahsinu zibhah, kalau menyembelih bagus disuruh sembelih. Mereka tidak, dipotong tanduk kijang tuh hidup-hidup, meraunglah kijang tuh. Baru dari tanduk itu kan mengalir darah itulah dihisap. Ngeri makanan. Dia tak ada dibunuh. Ikan tuh ditangkap, sedang ikan mas tuh sedang hidup tuh dibelah
Kita kan sunnahnya ditopok dulu kepala, matikan dulu, kelapak topok kantong, menggelepar dia mati, baru dipotong. Ini tidak sedang hidup-hidup tuh, jadi sedang begitulah dikonsumsi. Apa-apa mereka makannya mentah, apa-apa mentah. Virus tuh ngeri sekali. Nabi ajarkan doa kalau kita melihat satu musibah, agar musibah itu tidak kena ke kita. Nabi katakan, Alhamdulillahillazi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Baca, bagus dibaca. Alhamdulillahillazi afani, segala puji bagi Allah yang telah memaafkan aku. Mimma btalaka bihi, dengan Allah beri ujian kepada mereka. Wa faddalani, Allah muliakan aku. Ala katsirin mimman khalaqa tafdila, atas manusia kemuliaan yang istimewa. Bagus dibaca. Atau dianjurkan juga dalam kitab Al-Azkar itu, Bismillah thiqatan billah wa tawakkulan alaih. Kalau Bapak Ibu orang ke rumah sakit, yang sakit itu punya penyakit menular. Apa penyakit menular? Apa? TBC. Kalau mengunjungi keluarga, saudara, tak dikunjungi lain pula kan? Perasaan dia, kita keluarga, kita sahabat, semasjid, semajelis ta'lim, tak enak pula perasaan. Dan hak seorang muslim kepada muslim yang lain apabila sakit, wa idza maridtu wa idza maridtu uttah, kalau dia sakit kita kunjungi gitu. Jadi itu yang dibaca, Bismillah thiqatan, hurufnya sa qaf ta marbutoh, thiqatan billah wa tawakkulan alaih. Itu doa agar kita tak kena penyakit yang menular. Lebih-lebih sekarang nih banyak penyakit menular ya. Pak Ibu yang saya hormati, saya muliakan, halalan thayyibah, halal baik itu juga makna katanya al-barakah, makanan yang berkah, makanan yang suci, makanan yang berkah. Thayyib, baik. Ada makanan itu halal tapi tak baik untuk kita. Mungkin dah ada bapak-bapak di sini yang tak lagi makan kambing. Ya kan? Bagus masih makan kambing, Pak. Anda lagi ada. Contoh nyata. Sugestinya apa? Makan kambing naik kolesterol. Padahal kambing itu bukan mengandung kolesterol. Hasil penelitian, kambing itu mengandung anaknya. Itu sepakat para dokter. Tak boleh makan sayur sejenis kacang-kacangan. Kalau dia makan, asam uratnya naik. Jadi halalan, memang ada tubuh ini tak cocok dengan ikan laut. Ada tak? Ada. Tak cocok, ada. Saya punya ustadz ke anaknya itu asal makan ikan laut tuh habis gatal. Bukan dia punya penyakit, dia sehat. Jadi halalnya thayyibah cocok untukmu. Bisa kau mendekatkan diri untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikutnya, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Imam Ibnu Katsir memaknakan wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan ikuti langkah-langkah setan. Apa makna khutwah di situ? Kullu ma'siyatin lillah fahiya min khutuwatis syaitan. Segala maksiat yang kita lakukan, segala bentuk maksiat kepada Allah, itu langkah-langkah setan. Jadi kenapa ayat ini dikaitkan dengan makan? Karena ada pekerjaan itu tidak halal, ada pekerjaan itu tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Jadi jangan tertipu daya dengan pekerjaan-pekerjaan yang tidak dihalalkan dalam Islam. Nah, ini maksud ayatnya ya. Innahu lakum aduwwum mubin. Setan adalah musuh yang sangat nyata. Bapak Ibu yang saya hormati, saya muliakan, halal itu dua ya. Halal itu dua. Satu prosedural, yang kedua material. Prosedural itu cara mencarinya, pekerjaan. Material itu benda, dapat duit, dibeli apa. Jadi kedua-duanya harus jelas. Walaupun bekerjanya halal, yang dibeli tikus sama aja.
Walaupun pekerjaannya halal, yang beli babi sama aja. Walaupun pekerjaannya halal, yang diberi yang diharamkan banyak, sama saja. Jadi kedua-duanya harus bersinergi bersamaan. Nah, dalam kitab ini, kitabnya namanya Al-Fawaidul Mukhtarah, faedah-faedah pilihan lisaliki thoriqil akhirah, bagi orang yang mencari jalan akhirat, karangan Habib Zain bin Ibrahim bin Samit. Di sini dikatakan annas ala arba'ati aqsam. Manusia itu dalam bekerja tipenya 4 nih Pak. Kita semua yang ada di dunia ini tipe kita bekerja ini 4. 1, rajulun iktasabal mala min haram wa anfaqahu fil haram. Ada orang bekerja itu dengan cara yang haram. Tak usah saya sebutkan yang haram lagi, dah tahulah bapak-bapak, ibu-ibu semua ya. Lalu dia belanjakan ke jalan yang haram. Fazalika finnar. Ini tempatnya neraka. Bandar narkoba, dapat dia duit jual sabu-sabu tuh. Saya punya kawan pecandu sabu-sabu, Chinese, Cina, agamanya Kristen, akrab dengan saya, dan dia udah pernah mau masuk Islam. Gara-gara dia nonton di Metro TV yang subur, lawannya yang subur yang mengatakan demi Allah. Siapa tuh? Ibu-ibu tahu, kalau ibu-ibu tahu. Jadi Mario Teguh bahas hanya menyebut demi Allah saja dia terkenal. Itulah inspirasi dia ingin memeluk Islam. Ustadz, ke rumah lah, kata dia. Rumah saya di samping, dulu saya di Hang Tuah ujung. Rumah saya kontrak rumah dia sebelum saya pindah Cipta Karya. Saya mau masuk Islam, ajarkan saya Islam. Oke, mulailah kami bercerita tentang Islam segala macam, ngopi ceritanya Islam. Cuman belum juga ada yang ucap 2 kalimat syahadat. Saya kan tak paksa kecuali keinginan dia kan. Nah, cuman kemarin tuh ada kesukaan dia terhadap Islam, cerita. Belakangan ini saya pindah beli rumah di sini, pindah jarang ketemu. Tapi komunikasi aktif. Belakangan saya dengar dapat WA dari dia, yang ngirim tuh bukan dia. Saya sempat menangis Bapak Ibu sekalian. WA-nya masih saya simpan. Yang WA itu bukan dia, tapi kakaknya paling terakhir. Siang teman-teman semua mau info Ai atau Sugiri telah meninggal dunia. Kawan saya dah meninggal dunia, udah ingin niat masuk Islam, tapi info terakhir si Sugiri Ai, nama Cinanya Ai, nama Indonesia KTP-nya Sugiri. Jadi ada perasaan penyesal karena kawan tuh akrab, pernah nolong segala macam, dan pernah ingin masuk Islam. Jadi pesan saya, kalau ada teman-teman yang jahat jangan ditinggalkan. Dia pecandu narkoba luar biasa lah, tidak bisa, pernah habis harta ayahnya, pernah mau bunuh ayah segala macam. Narkoba itu kan seperti itu kan. Ada kawan-kawan yang tak jelas tuh jangan tinggalkan. Kalau sanggup kita ngajak dia, ajaklah. Tapi kalau tak sanggup, berjaraklah kepada. Ini udah meninggal baru sedih. Mau mendoakan gimana pula mendoakan dia. Padahal akrab luar biasa dengan dia. Pak Ibu yang saya hormati, saya muliakan, bekerja dari yang haram, bandar narkoba, dapat duit, dia belikan minum-minuman, itu connect tuh, nyambung ya. Itu pekerjaan dengan yang dibeli itu nyambung tuh. Judi dia, duit judi ini pezina dia, cocok, itu cocok betul. Merampok dia, entah uang siapa, terserahlah, entah uang rakyat, entah uang siapa dirampok, terserahlah. Uang itu tuh dipakai dia kepada pekerjaan, dia beli kepada yang diharamkan, nyambung. Istilah kita orang Medan bilang uang hantu dimakan setan, kan gitu tuh kan. Pekerjaannya hantu yang menikmati setan. Sama duit korupsi dibawanya pergi haji.
kan gitu kan. Hasil korupsi ini pergi dia haji. Pernah tuh Pak terjadi tuh Pak pas di Jamarat melontar jumroh. Laki-laki itu diangkat ya, nampakkan ketiaknya sedikit. Batu yang dilempar tuh balik. Lemparan pertama balik batu. Nasar. Lempar kedua balik juga. Dia ini agak tua ya, ada pensiun. Jadi ada kertas dia kan diikat pinggang itu kan ada apa? Ada tempat saku. Ada kertas dimasuknya batu ke dalam kertas tuh. Dilempar lagi. Balik juga lagi. Karena putih ditangkap dia. Ada tulisan situ. Sesama setan jangan saling melempar. Bahaya tuh kan. Nanti kita bahas di kitab. Yang kedua, rajulun iktasabal mala min haram wa anfaqahu fil halal. Bekerja dia dengan cara yang haram lalu dia belanjakan ke jalan yang halal. Uang hasil narkoba itu dari hasil korupsi itu dari uang tak jelas itu dibawa dia pulang ke rumah. Itulah dibelinya kebutuhan keluarganya, pakaian, makanan, pendidikan anaknya, token listrik, paket internet istri dan anak-anaknya. Kenapa saya sebut paket? Sekarang biarlah tak berberas daripada tak berpaket. Ibu-ibu sekarang itu seperti itu ya. Tak berberas satu hari tak apa-apa, tapi tak berpaket jangan. Tak bisa update. Tak tahu berita asobri kan itu dia. Tak tahu dia berita apa? Jiwa seraya 13,7 triliun. Banyak tuh Pak. Jadi update, ibu-ibunya update. Jangan racuni anak cucu keturunan kita dengan makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih di halaman 253, kana ar-rajul idza kharaja min manzilihi taqul lahu imra'atahu aw ibnatuh. Seseorang laki-laki pas ingin berangkat bekerja, suami ini setiap dia pekerjaan dia serabutan. Pergi dia dari rumah, yang sering berpesan tuh kalau tak istri anak perempuannya. Kalau tak istri anak perempuannya. Apa pesannya? Iyyaka wa kasbal haram. Iya, jangan ambil uang haram. Iyyaka wa kasbal haram. Jangan bekerja dari yang haram. Dan itu ditambah dia, fa inna nasbiru 'alal ju' wad-durri wa la nasbiru 'alal. Kalau nanti ayah pulang, papa pulang, abang pulang, bekerja di sana pulang tidak membawa apa-apa, kami sanggup nahan lapar. Tapi kalau abang bekerja di luar sana ngambil yang haram, kami tak sanggup menahan api neraka. Ada bini yang pesan macam ini, Pak? Ada, Pak? Ibu ada pesan gini, Bu? Jangan pulang kalau tidak apa piti ya. Itu yang banyak tuh kan. Iya. Jadi ibu-ibu kalau biasa gaji suami itu 80 juta sebulan. Contoh keberatan pula dia 80. Alhamdulillah. Tak ada mengucap alhamdulillah. Mental kaya macam itu. Tiba-tiba sekali itu 87 juta dibawa duit. Tanya, ini 7 juta ini dari mana Pak? Ini uangnya jelas atau tidak? Jangan gabungkan, nanti hancur yang 80 juta ini gara-gara yang 7 juta. Iza jatama'al halal wal haram wal haram. Berkumpul yang halal dengan yang haram, tak tahu mana halal mana haram, bersatu, maka semua jadi
haram. La talbisul haqqa bil batil, jangan campurkan yang hak dengan yang batil. Harus jelas, istri itu harus bertanya dia. Oh, ini lembur, alhamdulillah. Dari mana 7 juta nih Pak? Ada kemarin masang togel menang pula kata dia kan. Kok 7 juta? Apa tak 15 juta? Nah, ada pula bini macam itu. Ru'iyah Sufyan As-Sawri rahimahullah ta'ala fil man walahu janahani. Bukan, tak terbaca semua. Karena Sufyan As-Sawri rahimahullah ta'ala taqul. Sufyan As-Sawri ini ulama hebat, ulama hadis juga. Cuman belakangnya beliau terkenal juga dengan sufi ya. Beliau katakan, man tasaddaqa min haramin au anfaqahu fi ta'atin. Siapa yang bersedekah dengan yang haram. Uang korupsi itu diberangkatnya tetangganya haji. Di zakat dia 2,5%. Dapat dia 1 M, di zakatnya 2,5%. Berapa tuh Pak? 25. Ya 25 kan? 1 berangkat umroh kan? Baru dia dapat 1 miliar di pengangkatnya imam masjid pergi umroh. Imam kita udah pergi umroh Pak, umrohkan, besar pahala. Siapa yang bersedekah dengan yang haram atau dia menafkahkan keluarganya dengan yang haram untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kaman yathaharu saubahu bil, seperti dia mencuci pakaiannya dengan air kencing. Nah, itu contoh aja. Mencuci seharusnya dengan air, membilas dengan air, tapi dengan pipis, dengan kotoran. Begitulah kira-kira itu membelanjakan yang haram. Nabi katakan, tapi hadis ini marfu. Kata Nabi, manishtaro sauban bi asrati darahima. Siapa yang membeli pakaian harganya 10 dirham. Di sini 10 dirham. Wa fiha dirhamun min haram. Dari yang 10 dirham itu ada 1 dirham yang haram. Lam yataqabbalillahu salatun madam alaisan minhu. Maka udah dibelinya pakaian ini, dipakai dia, dibawanya salat, salatnya tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun lama dia sujud, sampai tertidur dia sujud tuh, saking lama ya, tak terima, sampai tak terima Allah salatnya. Hati-hati. Kadang suami naruh duit di dompet, baru gajian ada duit tuh 3 juta. Taruhnya di dekat laci lemari. Datang istri ini, dibukanya dompet suami. Ditengoknya tebal. Dipikirnya suami tak tahu berapa isi. Tahulah dia menghitung gaji dia kan. Dia ambilnya selembar. Karena dia sudah berlangganan baju, nampak dia cantik baju tuh. Udah berlangganan, udah diinden, udah pesan, harganya 200.000, duit cuma 100.000, diambil. Udah selesai mandi, dia tengok suami ini, rasa-rasa berkurang selembar duit. Rasa berkurang. Ada nampak duit mas lembar? Mana ada? Apa tuyul? Berani dia bilang tuyul. Tak sadar dia tuyul kan gitu kan? Mungkin ada tuyul di rumah. Kalau enggak, itu lagi baik itu. Kalau enggak, kata-katanya itu menyentuh sampai hati. Papa nuduh mama ngambil uang. Kan gitu kan? Itu lah pemungkas itu. Pergilah dia beli baju online. Di tengah jalan tabrakan dia atau jatuh. Itu tanda Allah sayang, tak jadi beli baju. Hati-hati ya. Innalladzi yahujju bil malil haram, sesungguhnya orang-orang yang berangkat haji dengan harta yang haram, la yaqbalullah hajjah, Allah tak terima hajinya. Fa iza labba inda ihramihi, ketika dia pakaian sudah pakai ihram, dia niat ihram, labbaik Allahumma umratan. Misalkan kita di Bir Ali berangkat, lalu bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda
hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Yaqulu lahu subhanahu wa ta'ala, ketika kita katakan labbaik Allahumma labbaik, apa kata Allah? La labbaik, kau bukan menjunjung perintahku, kata Allah. Wala sa'daik, kau tak akan bahagia, kau tak akan bahagia. Zaduka haramun, bekal yang kau bawa kemari ini haram. Warahilatuka haram, dan perjalananmu ini adalah perjalanan haram. Wahajjuka ghairu mabrurin, maka hajimu tidak akan mabrur. Ya, di apa-apa jangan haram. Dah, kemudian yang ketiga, rajulun iktasabal mala min halal wa anfaqahu fil haram wa zalika finnar. Ada orang bekerja dengan cara yang halal. Halal bekerjanya Pak, siang malam pagi sore dia bekerja mencari yang halal. Sudah dapat yang halal ini, wa anfaqahu fil haram, dibeli pula dia yang haram. Bodoh nih. Tukang, jadi tukang itu kan cabai, tukang bekerja. Sudahlah siang bertukang, malam mimpi memplaster, kan sakit tuh Pak. Kalau mimpi kan sakit tuh. Malam siang bekerja tukang, malam mimpi memplaster, berat mimpi itu. Jadi bekerja dengan yang sulit halal, sore Sabtu gajian, malam oke, judi, bongak. Ada yang seperti itu, ada. 3. Yang keempat, yang terakhir, rajulun iktasabal mala min halal wa anfaqahu fil halal. Ini yang benar nih, bekerja dari yang halal lalu dia belanjakan ke jalan yang halal. Kitalah semua yang ada. Hadza huwan najah. Inilah orang yang beruntung. Dia bekerja halal itu beruntung. Walakin ba'dal hisab, tetap dia akan diproses di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu rezeki yang halal. Wa kana Wahab ibnu Munabbah rahimallahu ta'ala yaqul, Ibnu Wahab bin Munabbah seorang pendeta pada masa itu, taba sabun min Bani Israil, di zaman Bani Israil dulu ada seorang pemuda jahat masa mudanya, lalu dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh dosa masa lalunya udah dia minta ampunkan kepada Allah. Summa sawra yata'abbad, dia hidupnya beribadah saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa abadallah 70 sanatan, dia sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala lebih kurang 70. Setelah taubat dia taat kepada Allah 70 tahun. La yabtiru, dia banyak puasa sunnah, jarang buka. Wala yanam, dia jarang tidur tengah malam, banyak tahajudnya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah malamnya banyak. Wala yazillu bizilhi wala ya'kulu saminan, dia tidak terkait dengan yang haram, kemudian dia tak makan yang lemak, yang enak, yang membuat dia gemuk sehingga malas dia beribadah. Dia tak makan daging, tak makan mentega dan segala macam. Sudah beribadah, falamma mata, kemudian dia meninggal. Ro'a ba'du ikhwanihi fil manam, setelah dia meninggal ada kawan yang akrabnya itu bermimpi tentang dia. Biasa itu kalau kita punya kawan akrab, tiba-tiba kawan akrab kita itu meninggal, nanti kita itu bisa bermimpi dengan dia. Karena ruh itu juga, kita di dunia ini kan hidup mencari kawan akrab. Kan kita datang ke tempat siapa? Ke tempat kawan. Di akhirat nanti seperti itu. Ruh itu juga mencari kawan dia yang akrab dengan dia, yang cocok dengan dia. Pemancing, ruh pemancing itu akan mencari ruh pemancing juga. Iya, itu Pak. Ruh narkoba itu akan mencari ruh itu. Ruh yang memang serius gitu mencari itu ya. Dimimpikan oleh kawannya. Faqala lahu, maka kawannya bertanya. Kawan yang bermimpi ini bertanya kepada yang meninggal tuh, maza fa'alallahu bika, Allah buat apa kepadamu? Apa yang Allah lakukan kepadamu? Qala, dia mengatakan, hasibni, Allah memprosesku, menghitungku. Summa ghafarali, kemudian Allah mengampuni, kullu zambin, seluruh dosaku diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, illa udan takhallaltu bihi asnani bi izni sahibihi, kecuali udan tu kayu Pak, kayu yang aku jadikan tusuk gigi.
Jadi mungkin dia makan di rumah kawan tuh tak ada tusuk gigi, jadi mungkin dindingnya dipatahkan ya. Dia tak minta nih, tidak minta, kecuali sebatang tusuk gigi yang inilah penyebab dia tak bisa masuk surga. Penyebab fa'ana mahbusun anil jannah bisababi ila waktiha, sampai sekarang saya tak bisa masuk surga gara-gara tusuk gigi tadi. Gara-gara tak minta izin. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, ngerinya ya. Itu saja diproses di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi ceritanya hampir sama, dia tak masuk surga gara-gara sebatang jarum yang dia pinjam dia lupa balikkan. Di kitabnya juga. Minjam jarum ke tetangga sebelah, pakailah jarum sebentar, lupa ibrah membalikkan jarum itu. Hati-hati ya. Jadi bapak ibu-ibu kalau diantar tetangga makanan, piringnya balikkan ya. Ini udahlah tak membalik, udahlah tak membalas, piring pun tak dibalikkan. Rupanya bukan piring dia aja yang tak dibalikkan, piring tetangga yang lain pun tak dibalikkan. Dia lengkap di rumah piring itu, tupperware apa segala macam. Orang kan ngasih nak yang elok-elok itu kan. Datang ke tetangga tuh, aku malas ngasih ibu tuh, piring aku udah hari 7 tak dibalikkan. Aku juga gitu, kata ibu di sebelah. Udah selesai. Hati-hati ya. Dah 4 nih tipe manusia dalam tipe ini ada di tengah-tengah masyarakat. Jadi pesan Nabi jauh-jauh hari sebelum itu, kata Nabi, akan datang satu masa pada umatku la ubalil mar'i bima akhazal mal. Orang itu dalam bekerja tuh tak penting halal haram. Masa itu sudah terjadi tidak? Tidak. Yang penting berduit, halal haram itu nomor sekian. Yang penting bermobil, halal haram itu nomor sekian. Yang penting punya rumah, halal haram itu nanti. Yang penting dipandang kaya, halal haram itu nanti. Itu masa itu sudah terjadi kepada kita. Dalam kitab ini juga kata Nabi, al haram ya'tika juzafan. Orang yang makan haram itu kalau dia marah, dia tak bisa kontrol emosinya, Pak. Bapak nengok Ahok marah, dia kalau udah marah dia tidak bisa kontrol emosi. Kata-kata kotor yang keluar dari mulut gitu, habis. Kalau udah marah dengan anaknya, ngeri. Habis semua nama binatang yang ada di kebun binatang. Dasar kau ini. Itu dia katakan kepada anaknya. Suami mengatakan kepada istri, istri mengatakan ke suami. 2 minggu yang lewat nelpon saya, Ustadz, ada keluarga saya yang bercerai, jatuh talak 3. Ini apa yang harus kami lakukan, kata dia. Suaminya marah, apa kata suami? Kutalak kau talak 1. Bininya melawan, kok cuma 1 gitu. Pak, kok cuma 1? Kutalak 2, habiskan aja sekaligus, kata. Selesai. Jatuh talak 3. Ditalaknya talak 3 kan. Rupanya setahun setelah itu rasa itu timbul kembali. Kan Iko kan. Lama tak bersua timbul rasa rindu. Inilah ditelepon saya. Udah setahun mereka ini tak bersama, udah anak 1. Apa yang harus kami lakukan, kata dia. Itulah gara-gara berkelahi, mulut tuh kasarnya, nauzubillah. Jadi saling menyakiti, udah pada puncaknya perceraian. Jadi hukum tentang itu 3 ya. 1, ulama mengatakan tidak jatuh talak. Talaknya tidak jatuh karena pengucapannya sekaligus 3 dalam masa yang bersamaan. Pendapat yang kedua ini yang dipegang, jatuh talak 1. Talak 1. Jadi karena iddahnya sudah habis, dia nikah baru. Cukup aja menikah baru. Apalagi sekarang disiplinnya P3N Kementerian Agama bagian pernikahan itu sidangnya prosesnya lambat, diupayakan agar tetap bersatu kembali. Karena kalau sudah bercerai yang selalu korban kan anak. Suami bisa menikah lagi cari bini baru, istri bisa menikah lagi cari laki baru. Yang korban siapa? Anak. Jadi ini diupayakan oleh Menteri Agama bagian pernikahan, bidang pernikahan.
Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, saya muliakan, al-haram ya'tika juzaban. Yang haram tuh kalau kita makan tuh kalau sudah marah, nah itu indikasi, ciri-ciri. Wal halal la ya'ti illa quwwatan. Yang halal masuk ke tubuh itu tidak mendatangkan kecuali apapun melainkan kekuatan. Jadi Bapak Ibu sekalian, pekerjaan itu tidak harus di kantor. Pekerjaan itu tidak mesti PNS. Beberapa minggu yang lewat di Tapanuli Tengah ada seorang wanita PNS, ibu rumah tangga, membakar dirinya hidup-hidup. Mati, meninggal. Dia alumni sebuah pesantren. Bayangkan, sekolah agama. Meninggal, penyebabnya gara-gara suaminya. Suami ini becewek kemana-mana, suka mengutang. Nanti datang orang ke rumah dia, tinggal minta duit, suamimu ada utang, ya. Suamimu ada utang, datang apa? Itu yang datang. Memang payah laki-laki ini, Bu. Maka saya tak mau dengan laki-laki, tak bisa. Jadi itu yang terjadi, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian ya. Jadi pekerjaan itu tidak harus pakai mobil dinas mewah, wow, tidak mesti. Pekerjaan itu tidak harus di ruangan ber-AC nyaman damai, tidak harus pakai sepatu mengkilat, pakai jas, pakai dasi. Pekerjaan itu nomor satunya halalkah dia atau haram? Kalau haram walaupun berjas, tinggalkan. Kalau haram walaupun di ruangan ber-AC, tinggalkan. Kalau haram walaupun dia gajinya besar, tinggalkan. Yang pentingnya sama seperti makanan. Makanan itu bukan tentang pagi spaghetti. Ini tentu dia apa spaghetti, Pak. Nanti awak bilang spaghetti, mie direbus spaghetti itu, Pak. Bahasa aja keren. Pagi spaghetti, siang fried chicken, malam pizza hut, tengah malam sate dangung-dangung. Bukan tentang itu, bukan tentang namanya yang wow, bukan tentang gizinya nomor satu. Demi Allah, makanan itu bukan tentang itu. Makanan itu tentang halalkah dia. Tidak apa-apa pagi itu pucuk ubi direbus, pucuk ubi itu itulah kawan makan. Siang nanti pucuk ubi juga digulai. Beda. Itu juga menu itu beda, tambah kelapa kan. Malam lapar digoreng dia ubi tadi. Dah salah. Enggak apa-apa, yang penting dia halal. Ubi yang kecil itulah yang menguatkan tubuh untuk taat bangun tengah malam. Kalau halal itu tubuh ringan. Nanti kita bahas kalau ada waktu. Habis waktu dah. Nah, habis waktu dah, Pak. Besok lah Pak tambah. Kita nanti membahas kenapa Allah perintahkan halal, apa saja manfaatnya. Itu yang penting. Pengaruh. Jadi halal itu ternyata pengaruh dengan ibadah. Pengaruh luar biasa. Sedangkan halal dia kalau berlebih kita makan pengaruh kepada ibadah. Halal dia, tapi apanya kita konsumsi itu melebihi. Itu saja malas kita beribadah, apalagi yang kita makan haram. Itu makanan itu tentang halalnya. Bekerjaan itu juga tentang halal, material, proseduralnya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya muliakan, coba perhatikan doa makan. Apa doa makan? Bismika Allahumma ahya. Ada yang nyambung tuh Pak. Wa amud, dia memang dah ngantuk betul. Wa amud. Ya. Kadang kan orang banyak salah doa. Masuk dia ke masjid, kaki kanan dulu, lepaskan sandal kaki kiri, pijak sandal tuh, baru lepaskan kaki kanan, baru masuk ke masjid. Terasnya itu al-harim lahu hukmu ma huwa harim lah. Teras itu masjid. Jadi masuk ke masjid itu bukan di pintu sini ya. Teras itu sudah masjid.
bahagia tepi dari sesuatu, bahagian tepi dari sesuatu itu bahagian dia. Itu teras itu masjid. Jadi masuk ke teras itu sudah kaki yang kanan. Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Ada orang buat di pintu sini, Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Enggak apa-apa. Dia bukan kaki kanan masuk, kepala dia dulu masuk. Kiri kanan. Bismika Allahumma ahya wa aman. Maka tidur dia di masjid itu. Salah doa. Doa makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Sebenarnya kalau bicara makan, Pak, kalau bicara makan, Allahumma barik lana fima razaqtana itu dah cukup. Kalau ceritanya makan ya, ya Allah berkahi rezeki yang kau berikan kepada kami. Kan kita cerita makan. Tapi di ujung wa qina adzabannar, neraka dibawa-bawa, jauhkan kami neraka. Kita sedang enak makan, kau masuk neraka, hilang enggak selera makan? Hilang. Kita sedang makan enak, tiba-tiba dapat telepon dari kampung orang yang kita sayangi meninggal dunia. Hilang tidak selera makan? Maknanya apa? Ternyata kalau yang kita makan halal itu dia berkah. Kalau yang dimakan haram, neraka lah tempatnya. Saya punya kawan di Rengat. Di Rengat tuh ada rumah makan, Pak, RM Indah di Sangko namanya. RM Indah di Sangko. Di Sangko. Kalau di Pekanbaru nih gelas rumah makan sederhana lah. Bedanya tipis sekali beda rumah makan nih. Kalau kita makan di rumah makan Indah di Sangko tuh harganya sederhana. Tapi kalau kita makan di rumah makan sederhana, harganya tidak disangko. Itu aja beda ya, Pak. Kawan nih kalau makan dia tidak mau makan sejenis hewan yang wajib dipotong seperti ayam. Dia tak mau. Kalau dia mau makan ayam, dia makan ayam tuh beli sendiri, belinya hidup, potongnya sendiri. Kenapa? Karena dia pernah menyaksikan orang motong ayam itu menurut ilmu fikih yang dia pelajari tak sah. Ayam itu kan ada dua urat di sini. Halkum muri, urat pernapasan dan urat makan. Napas itu keluar darah. Makan tuh sisa makanan. Kedua-dua itu harus putus. Satu saja putus, kedua-dua tak putus. Itu walaupun kita membelinya dari yang halal, ayam itu jadi haram, tak boleh jadi makan. Tidak semua penjualan, maaf saya tidak memojokkan siapapun, ini hukum. Tidak semua yang jual ayam di tepi jalan itu mereka belajar fikih menyembelih. Kan kita dianjurkan kalau mau berdagang belajar ilmu dagang, kan gitu kan? Kalau mau haji belajar ilmu haji, maka travel itu membuka praktek umroh, praktek manasik. Kalau mau puasa belajar ilmu puasa, mau sholat belajar ilmu sholat, mau sembelih belajar ilmu penyembelihan, pelajari itu. Tidak semua yang di tepi jalan itu belajar. Dia pernah nampak orang sekarang tengok motong ayam, Pak, pegang campaan, pegang campaan, sap campaan. Coba tengok pemotongan kat besi itu. Coba buka YouTube masih ada tuh. Duduk kawan ini tukang sembelih itu, ayam itu udah digantung terbalik. Ya tengok ini, sap, asal lewat, sap. Putus gitu tuh. Hati-hati. Saya orang kampung, dulu ingat saya masa kecil tuh motong ayam di kampung tuh enggak gampang, Pak. Enggak gampang motong ayam. Kemana? Dicari tuan guru, dicari guru ngaji, dicari ustaz, dicari buya, tenteng pisau, tenteng ayam nih. Iya enggak? Iya, Pak. Cari. Ustaz, tolong potongkan ayam kami. Orang dulu motong ayam kecil tuh berdua. Pegang sayapnya, pegang ekornya, pegang kakinya satu kan, tangan kiri megang nih, tangan kanan nih megang leher sebelah awal. Tarik nih kata guru tuh, kata Buya tadi, ditarik tuh bagian awal, ditarik uratnya ke depan biar mudah putus. Baru mana arah kiblat kata Buya, darahkan ke kiblat,
ditarik sedikit, dicabut, boleh mencabut bulunya ini boleh. Tujuannya apa? Biar memotongnya gampang, dicabut bulu, dipegang kepalanya, dipegang baru bismillah Allahu Akbar sembelih. Begitu berdua. Seingat saya, entahlah bapak-bapak, saya tidak tahu. Tapi begitulah orang dulu memotong ayam. Sekarang ini tengoklah, udah dipotongnya tadi itu kan, sambil bercerita ya kawan tuh, memaki anjing segala macam, campur. Dah ada tukang pesan ayam berdua, datang yang kedua. Ibu mau yang berapa? Yang 1,5 kg. Diambilnya ayam, sebelum ayam itu dipotong, membedakan apa yang dilakukan, dipotong kaki itu, tak. Ayam itu belum dipotong. Nah itu yang zalim ya. Hati-hati. Dah, manfaat makan halal. 1, menggapai ridho Allah. Jadi pekerjaan itu walaupun gajinya murah, selama dia halal itu berkah. Helaan napasnya, tetesan keringatnya dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak pekerjaannya biasa saja, tidak mewah-mewah gajinya, tetapi cukup. Itulah yang dinamakan berkah. Kadang banyak gaji tapi sakit ini itu segala macam, gaji yang banyak nih habis sama dengan gaji 5 juta. Si anu 5 juta, si anu 20 juta, hidupnya sama, saya nampak. Satu berkah, satu tidak. Yang penting berkah. Yang kedua, memicu amal soleh. Buka surah 23, surah Al-Mu'minun ayat 51. Allah katakan, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu sholihan. Nih tengok kalimatnya satu, kulu minat thayyibat, makanlah yang baik-baik, wa'malu sholihan, kerjakan yang baik-baik, amalkan yang baik-baik. Ini digandengkan nih. Maknanya apa? Kalau yang masuk ke dalam tubuh itu makanannya baik, biasanya perilakunya akan baik. Kalau makanannya baik, perilakunya baik. Kalau perilakunya baik, biasanya pekerjaannya itu baik. Coba dibalik pemahamannya ini. Kalau makanannya haram, tidak halal, perilakunya selalu mengarah kepada yang tidak halal. Perilakunya lebih cenderung kepada yang haram. Malas taat kepada Allah, malas mengaji, malas sholat, malas majelis ta'lim. Apa malas? Apa pemicu salah satunya? Kalau kita malas taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Utsaimin, kalau engkau malas kepada Allah, hati-hatilah, entahnya Allah tak suka engkau beribadah. Allah tak mau kita beribadah. Kenapa? Pemicunya itu amal pekerjaan kita tadi yang tak dibenarkan dalam ajaran agama. Malas taat, coba introspeksi, ada ndak yang ragu-ragu, yang subhat yang masuk ke dalam rumah kita. 2, yang ketiga, mencerdaskan otak. Jadi cerdas otak itu lewat makanan halal. Yang kedua, kecerdasan otak itu lewat gen. Hasil penelitian riset ilmiah mengatakan gen kromosom. Otak cerdas itu warisan ibu ya, warisan ibu. Jadi ibu bisa mewariskan kecerdasan kepada anak. Ini pesan saya kepada ibu-ibu punya anak laki-laki yang akan menikah. Coba cari calon menantu itu bukan hanya cantik, bukan hanya kaya, tapi cerdas. Cikal bakal anak cucu, nanti lahir anak cucu kita itu akan cerdas. Ini juga pesan kepada bapak-bapak yang mau menikah lagi. Jangan hanya cari janda, jangan hanya cari cantik, tapi cari yang cerdas. Anak bapak nanti pengaruh. Ya, kan masih ada jatah lagi. 3, yang keempat, mustajab doa. Nabi sama Sa'ad bin Abi Waqqas duduk. Lalu ada seseorang baca ayat, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Lalu berdiri Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini satu dari 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Masuk Islam umur 17 tahun, dia ahli memanah, ahli
amanah ya. Berdiri dia, apa kata dia? Ya Rasulullah, tolong doakan kepada Allah agar setiap doaku dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Nabi, tidak usah repot ya saat atib mat'amaka takun mustajab dakwah. Cukup engkau halalkan saja makanan. Makan saja yang halal. Doamu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting, Pak. Penting makan halal itu pengaruh ke doa kita. Pengaruh. Jadi ada enggak doa kita yang sudah dikabulkan Allah? Ada enggak, Pak? Ada, Bu? Ada. Dulu doa kita ingin menikah, udah menikah. Dulu doa kita ingin punya anak, udah punya anak. Dulu doa ingin punya rumah, udah punya rumah. Paling bapak-bapak ini satu lagi doanya belum dikabulkan Allah. Kawin lagi. Karena tak dipinta tuh, Pak. Dipinta terkabul. Jadi dari sekian banyak doa kita yang sudah dikabulkan Allah tuh ada 1-2 belum dikabulkan, ada tidak? Ada. Kalau doa belum dikabulkan jangan diganti. Nggak usah diganti. Kita ini lain, ego kita tinggi. Kak kita kalau dapat sekarang berdoa sekarang terkabul. Siapa sih lo? Siapa kita? Nabi Pak minta kiblat tuh pindah dari Baitul Maqdis ke Ka'bah tuh nunggu 16 bulan. Fawalli wajhaka syatral masjid. Minta Nabi, manusia paling mulia, tak ada manusia yang lebih mulia dari Nabi Muhammad, kekasih Allah. Nunggu 16 tahun. 16 bulan. Jadi kalau kita agak lambat-lambat sedikit dikabulkan Allah, jangan diganti. Kenapa Allah lambatkan? Satu, Allah ingin kita tetap berdoa. Allah ingin kita tetap berdoa. Kenapa? Karena ketika berdoa itu kan kita memuji Allah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hannan. Kan muji Allah tuh. Dalam doa itu ada pahala karena dia perintah Allah. Ud'uni astajib lakum, mintalah kata Allah. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan doa hambaku apabila dia berdoa. Jadi doa itu ibadah. Dalam setiap doa itu ada pahala. Dalam kitab Ar-Risalah Al-Qusyairiyah karangan Imam Al-Qusyairi dikatakan di sana hadis kursi, ketika seseorang berdoa, kalau Allah sayang dengan dia, apa kata Allah kepada malaikat? Wahai malaikatku, tahan dulu doanya, jangan kabulkan. Kenapa? Karena aku masih ingin mendengarnya memujiku. Allah masih ingin mendengar kita memujinya. Karena ada tipe manusia shala wa shoma li amrin kana yatlubu. Salat dia, puasa dia karena punya satu hajat. Ada keinginan dia salat dia. Idza qada amruhu, kalau keinginannya sudah dikabulkan Allah, la shala wa la shoma. Dia tak lagi salat, tak lagi puasa. Tengok orang kaya itu payah dia ke masjid. Dulu waktu susah tengok. Sekarang dia tak punya waktu. Semua orang kaya tidak sebahagia. Ada yang taat, semakin kaya semakin taat kepada Allah Subhanahu, karena hartanya berkah. Yang kelima, mencegah penyakit. Manfaat makan halal itu mencegah penyakit. Jadi kalau yang makan halal-halal itu biasa penyakit-penyakit itu tidak akan numpang ke dia. Yang keenam, mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan makan halal itu kita bisa masuk surga. Ayulah min nabata min suhtin fannaru aulabih. Daging mana saja tumbuh ke dalam diri kita ini dari yang haram, nerakalah tempatnya. Kalau tumbuhnya haram, tempatnya neraka. Kalau tumbuhnya halal, surga dong. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Sikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.